Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Salam hormat kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Salam hormat kepada Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Salam hormat kepada Ketua Program Studi Ibu Marfiatul Hamdiah MPD. Salam hormat kepada dosen pengampu mata kuliah studi fikih Ibu Yaniati Ulfa MPDI. Perkenalkan, nama saya Selio Sida, semester 2 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang konsep taharoh dan sholat beserta cangkupannya. Yang pertama, konsep taharoh. Taharoh dan cakupannya. Yang pertama, pengertian taharoh. Taharoh menurut bahasa artinya bersih, sedangkan menurut istilah syara, taharoh adalah bersih dari hadas dan najis. Taharoh merupakan sarana untuk mensucikan diri yang harus dilakukan oleh seorang muslim sebelum melaksanakan ibadah. Untuk melaksanakan sholat misalnya, seseorang harus berwudu terlebih dahulu dan membersihkan najis yang melekat di badan. Taharah juga menunjukkan bahwa sesungguhnya Islam sangat menghargai kesucian dan kebersihan, sehingga diwajibkan kepada setiap muslim untuk senantiasa menjaga kesucian dirinya, hartanya, serta lingkungannya. Yang kedua yaitu tujuan taharah. Taharah memiliki alat dan tujuan. Adapun alat yang dapat digunakan untuk bersuci ada 4, yaitu yang pertama, air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan. Yang kedua, debu yang murni, suci dan tidak mustakmal. Yang ketiga, alat menyamak, yaitu sesuatu yang kasar, kuat sehingga dapat menghilangkan sisa-sisa kotoran kulit bangkai. Yang keempat, batu istinja, dengan syarat harus suci, dapat menghilangkan kotoran dan benda yang tidak dihormati. Adapun tujuan bersuci ada 4 pula, yaitu yang pertama berwudu, yang kedua mandi, yang ketiga tayamum, dan yang keempat menghilangkan najis. Tujuan taharoh yaitu menghilangkan atau mensucikan diri dari hadas dan najis dengan air. Bersuci dari najis berlaku pada badan, pakaian, dan tempat. Cara menghilangkannya harus disuci dengan air yang suci dan mensucikan. Yang ketiga yaitu macam-macam taharoh. Bersuci ada 2 bagian. Yang pertama, bersuci dari hadas. Bagian ini khusus untuk badan seperti mandi, berwudu, dan bertayamum. Yang kedua, bersuci dari najis. Bagian ini berlaku pada badan, pakaian, dan tempat seperti istinja dengan batu, berwudu, mandi wajib, dan tayamum. Yang kedua yaitu konsep sholat dan cakupannya. Yang pertama, pengertian sholat. Sholat berasal dari bahasa Arab yaitu as-sholah, yang memiliki makna doa. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua dan sangat diwajibkan pada waktu yang sudah ditentukan. Sholat adalah suatu ibadah makdah murni yang dikerjakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai dengan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Yang kedua, syarat wajib sholat. Yang pertama, Islam. Yang kedua, suci dari haid, kotoran, dan nifas. Yang ketiga, bakal. Yang keempat, baligh. Dan yang kelima, mengetahui masuknya waktu sholat. Dan yang keenam, bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang ketujuh, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang kedelapan, menutup aurat. Dan yang kesembilan, menghadap kiblat. Yang ketiga yaitu rukun sholat. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi orang yang kuasa. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku serta tumaknina. Yang keenam, bangun dari ruku iktidal serta tumaknina. Yang ketujuh, sujud 2 kali secara tumaknina. Yang kedelapan, duduk antara 2 sujud dengan tumaknina. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Yang kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Yang kesebelas, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Yang kedua belas, membaca salam. Dan yang ketiga belas, tertib melakukan rukun secara berurutan. Dan yang keempat yaitu hal yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama, berbicara dengan disengaja. Yang kedua, banyak bergerak. Yang ketiga, hadas. Dan yang keempat, merubah niat. Dan yang kelima, membelakangi kiblat. Yang keenam, makan, minum, tertawa, murtad. Yang ketujuh, meninggalkan salah satu rukun atau sengaja memutuskan rukun sebelum sempurna. Dan yang kelima yaitu macam-macam sholat. Yang pertama, sholat fardu. Sholat fardu meliputi beberapa sholat, diantaranya sholat duhur, sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Yang kedua, sholat sunnah. Sholat sunnah jika ditinjau dari 2 segi pelaksanaannya dibagi menjadi 2 sebagai berikut. Yang pertama, sholat sunnah berjamaah, ghairul munfarid.
Yang pertama, sholat sunat tarawih dan witir pada bulan Ramadan. Yang kedua, sholat 2 hari raya. Yang ketiga, sholat 2 gerhana. Yang keempat, sholat istisqa. Dan 2, sholat sunnah munfarid. Yang pertama, sholat duha. Yang kedua, sholat tahajud. Dan yang ketiga, sholat hajat. Dan yang keempat, sholat istikharah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.